Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom, happy weekend untuk kita. Hari ini adalah Sabtu 9 Juli 2022. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 10 ayat 24 sampai dengan 33. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah kalian kalau dicaci maki demi Yesus Kristus, sebab Roh Allah ada padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bahkan burung pipit dijual seduit 2 ekor. Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu, janganlah kalian takut. Karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapakku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Di distrik Mapia, Papua, saya berinisiatif untuk bekerja sama dengan aparat keamanan agar judi togel dan miras diberangus. Karena akibat judi dan miras yang marak di desa kami, masyarakat jadi tidak produktif. Bapak-bapak hanya sibuk ngecak angka-angka. Kaum muda menjadi pemabuk yang meresahkan masyarakat. Tidak mudah melakukan ini. Karena saya pernah diancam hendak dibunuh. Namun menyuarakan kebenaran tetap harus dipegang teguh, meski nyawa menjadi taruhannya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini melanjutkan firman kemarin. Kita diajak untuk setia dalam mewartakan kebenaran. Buah dari kesetiaan mewartakan kebenaran adalah keselamatan. Firman Tuhan bersabda, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Kita adalah murid dan hamba-hamba Tuhan. Ketika Yesus sang guru mengalami penolakan, penderitaan akibat pewartaan kebenaran, sebagai murid, kita pun diajak untuk setia mewartakan kebenaran di tengah tantangan zaman ini. Zaman yang dikenal sebagai post-truth, di mana kebenaran menjadi simpang siur dan budaya hoax dikedepankan. Inilah medan perutusan kita. Maka jangan kendor menyuarakan kebenaran, meski banyak tantangan dan resiko akan kita hadapi. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, terkadang kita menjadi pribadi yang cengeng, mudah mengeluh dan lari ketika menghadapi resiko dan tantangan. Yesus bersabda berulang-ulang, jangan takut, sebab diri kita sungguh berharga. Bahkan burung-burung pipit dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita, diri kita, sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan. Jadi janganlah takut,
untuk mewartakan kebenaran dalam hidup ini. Selamat bermenung dan happy weekend. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.